Halo teman-teman, selamat datang di video podcast Pak Dika, podcast Akrab Himadika. Jadi, di podcast kali ini kami akan mengundang narasumber seputar Himadika maupun kalangan internal dari Pendidikan Matematika FKIP UNES. Karena bersifat podcast, teman-teman tidak perlu untuk selalu menatap layar. Cukup play video ini sambil beraktivitas lain dan selamat datang di obrolan kita. Nah, pada sesi kali ini kita kedatangan tamu adalah seorang ketua dari event Aritmatika, salah satu event yang bisa dibilang terbesar yang telah kita selenggarakan pada tahun ini. Halo Mas Viko, apakah mendengar suara saya? Halo Mas Ilham, terdengar suaranya. Oke, terima kasih Mas. Untuk perkenalannya akan nanti saja, sebentar saja. Dan di sini saya ditemani oleh Mas Faros. Halo Mas Faros. Halo. Oke, mari kita mulai sesi kali ini langsung saja. Halo Mas Viko, silakan memperkenalkan diri supaya para pendengar lebih kenal siapa sih Mas Viko itu dan jabatannya di event Aritmatika. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ilham atas waktunya udah diberi kesempatan pada podcast Pak Dika yang kedua ini. Perkenalkan teman-teman dan khususnya kepada host kita yaitu Mas Ilham, Mas Faros dan Mas Anji. Perkenalkan, nama lengkap saya Matias Viko Anggoro Kristanto, biasa dipanggil Viko, atau ketika di kampus mengajar saya biasa dipanggil Mat, karena di kampus mengajar saya mengajar matematika dan oleh siswa atau guru-guru lain saya dipanggil Mas Mat, yang diambil dari kata depan Matias itu. Lalu untuk tempat tanggal lahir saya yaitu di Surakarta 15 Mei 2001. Saya asli Solo juga, bertempat tinggal di Mojosongo, cukup dekat dari UNS sekitar 5 menit saja, jadi nggak perlu lama-lama. Kalau hobi yang saya miliki, karena hobi saya itu tidak tetap, kadang-kadang juga liburan, kadang-kadang juga refreshing itu jika longgar, tapi jika waktunya padat seperti masa-masa ini mungkin lebih sering kayak komunikasi dengan teman mengenai tugas dan lain-lain, karena memang waktunya cukup padat dan untuk liburan mungkin belum ada waktu. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Oh ya, untuk jabatan di Aritmatika, syukurlah pada Aritmatika tahun ini saya diberikan amanah dan dipercayakan untuk menjadi Ketua Aritmatika 2021 yang pada acaranya berjalan dengan lancar dan ini masih berjalan tapi belum selesai, yaitu kurang tinggal LPJ-nya dan penyelesaian administrasi lainnya. Untuk di Himadika sendiri saya mengikuti organisasi sejak semester 2, yaitu sejak semester 2 di mana saya memulai dari staf humas, di mana di situ kabitnya adalah Mbak Wafda. Lalu pada periode berikutnya saya mendaftar lagi di Madika dan syukurlah diamanai juga sebagai kepala bidang humas. Dan di Madika yang sekarang syukurlah orang-orangnya juga ramah-ramah dan terbuka terhadap apapun. Itu yang dapat saya sampaikan. Mas Ilham, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana? Monggo. Oke, siap Mas. Jadi kami telah menyampaikan Q&A yang ada di Instagram Himadika kemarin, dan pada sesi kali ini nanti akan ditanyakan kepada Mas Viko pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Nah, oke, sebelum mari kita mulai, kita bisa mulainya dari itu ya, dari yang kecil aja dulu, yang sangat relate terhadap aritmatika. Ini Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Faros di Instagramnya asalafi_ar_26. Kenapa kok mau jadi ketua aritmatika sih? Dan kira-kira apa sih motivasi Mas Viko untuk menjadi ketua panitia aritmatika? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Faros. Oke, langsung ya ke kenapa mau menjadi ketua aritmatika. Saya juga sebelumnya tidak menyangka pada periode awal, pada awal-awal saat masuk tahun 2019 itu kan saya juga mengisi pensi aritmatika. Nah di situ tuh saya merasa seperti aritmatika itu proker yang besar, saya ya nggak mungkin jadi ketua, karena yang saya paling hindari adalah bagian keuangan, dan saya
eh, sebagai ketua kan harus tahu keuangan. Nah, yang dari situ itu yang masih saya bingungkan mengenai bagaimana menghandle keuangan aritmatika itu pada tahun periode 2019. Tapi dengan berjalannya waktu ya syukurlah dengan adanya pelatihan-pelatihan di Himadika itu sedikit-sedikit paham. Dan pada saat mulai 2020 itu kan kalau aritmatika belum ada, yaitu gantinya magang, dan di situ saya masuknya di si danus dan sponsorship. Lalu pada 2021 tibalah saatnya aritmatika, itu kan terjadi pemilihan ketua dan pencarian, di mana di situ ya yang menjadi kandidat pada saat yang pertama didapatkan saat PHT itu ya utamanya adalah saya. Namun saya di situ juga sedikit ragu-ragu, tapi juga dalam hati ingin menjadi ketua aritmatika karena saya tahu betul aritmatika itu adalah proker yang sangat besar bagi di Madika juga, karena lombanya juga cukup besar dan membutuhkan tenaga dan materi yang banyak. Nah, mulai pada saat itu saya juga diajak ketua umum yang periode ini juga, Mas Anggoro, tuh diskusi kembali mengenai ketua aritmatika, mulai kekurangan dan kelebihan saya itu supaya bisa disampaikan, dan nanti untuk kekurangannya bisa disampaikan juga ke teman-teman panitia, terutama teman-teman koor. Nah, di selain saya itu konsultasi Anggoro, saya juga sempat datang ke kakak tingkat juga yang ada di kontrakan. Saya minta konsultasikan mereka yang beliau sudah berpengalaman dalam ketua aritmatika itu kekurangan kelebihannya apa aja. Nah, ketika saya sudah sedikit mendapat pencerahan seperti sudah bertapa di situ, saya mulai mendapat gambaran dari aritmatika, dan mulai dari itu saya mulai berani untuk mengambil keputusan menjadi ketua aritmatika. Nah, seperti itu kurang lebih kejadiannya pada saat saya mengapa ingin menjadi ketua aritmatika dan akhirnya dipilih menjadi ketua aritmatika. Untuk sebelumnya itu sebenarnya ada beberapa kandidat yang dipilih, tapi pada saat rapat PHT itu akhirnya setelah rapat PHT kan lebih dari satu yang untuk pemilihan ketua aritmatika itu lebih dari satu, dan akhirnya pada yang terakhir itu saya yang terpilih. Seperti itu, Mas Ilham. Oke, mantap Mas. Jadi tadi Mas Viko telah mengutarakan ya kalau sempat ada keraguan berarti ya Mas. Nah, pas dipilih jadi ketua kan terus konsultasi ke Kating, terus juga konsultasi ke Mas Anggoro selaku ketua umum Himadika. Dari Mas Viko ini keraguannya itu apakah berselang lama atau kayak wah ini saya udah tahu mau ngapain aja, jadi langsung ya kayak hilang gitu keraguannya setelah konsultasi, setelah apa namanya disepi-sepi Mas Anggoro mungkin kayak gitu. Oke. Namanya keraguan yang pasti cukup membebani di benak pikiran saya juga, dan pada saat itu kemungkinan besar saya juga merasa nantinya yang terpilih ketua aritmatika itu saya, karena beberapa suara condong ke saya, jadi saya mempunyai beban. Dan untuk menghilangkan keraguan itu ya otomatis saya konsultasi. Nah, di konsultasi itu saya lebih tanya banyak mengenai kendala dan hambatan-hambatan apa yang supaya nanti setidaknya pada saat aritmatika yang tahun yang ini kita jalankan itu meminimalisir kekurangan yang ada, dan kekurangan dari pribadi saya sendiri itu bisa dilengkapi oleh teman-teman dari koor atau dari panitia juga. Seperti itu, Mas Ilham. Jadi sebagai insan calon pemimpin bangsa di masa depan tuh harus siap gitu ya Mas, harus siap buat jadi ketua, harus jadi pemimpin, dan tentunya tidak lupa dengan backingan teman-teman, dengan bantuan teman-teman bisa dikatakan bahwa suatu acara itu akan menjadi lebih ringan, tidak seberat apa yang kelihatannya. Oke, dari Mas Faros, apakah Mas Faros punya tanggapan Mas, atau mungkin mau tanya sesuatu tentang Mas Viko? Mau tanya boleh ya? Mas Viko tadi bilang kalau ikut kampus mengajar ya. Kampus mengajarkan dilaksanakan secara selama 1 semester kalau nggak salah. Nah, itu kan kepanitiaan aritmatika itu
Kalau nggak salah dimulai pada bulan Juni ya Mas. Nah itu kan Mas Viko sudah jadi ketua panitia aritmatika pada waktu itu. Kemudian sudah menjadi Kabid Humas di Himadika juga. Terus Mas Viko mengambil kampus mengajar setelah itu. Nah, apa waktu ambil kampus mengajar itu nggak ada kayak ketakutan untuk nggak bisa bagi waktu, atau emang udah ada planning untuk time managementnya untuk kedepannya, Mas? Oke, makasih pertanyaannya Mas Waros. Mengapa saya mengambil kampus mengajar? Yang pertama, saya melihat program kampus mengajar itu sangat bagus ya yang diberikan oleh Mas Menteri, karena jika kita dapat memperoleh dapat memberikan pengabdian yang jadi pengalaman saya, terutama saya khususnya kan masih semester 5 ya. Saya memulai pengabdian juga yang nanti ke sekolah-sekolah yang mungkin masih membutuhkan perhatian. Nah, kebetulan juga saya ditempatkan di SMP Negeri 16 Surakarta yang di mana situ SMP dan dekat dengan rumah saya. Jadi untuk mobilitasnya sendiri saya tidak mengalami hambatan dan lebih mudah karena dekat juga dengan SMP 16 itu sekitar 2 kilo dari rumah saya, jadi tidak mengalami hambatan untuk mobilitas. Untuk masalah waktu, nah masalah waktu untuk kesibukan itu juga ini berkaitan dengan yang konsultasi dengan cutting juga, karena cutting saya yang saya konsultasi itu Mas Diva, di mana Mas Diva itu juga dulu merupakan ketua aritmatika dan merupakan ketua kepala bidang humas. Nah, saya juga bingung nanti ketika ada proker HUT, nah yang besar kan dari humas kan HUT. Nah, itu bagaimana cara menghandlenya kalau kita fokusnya di aritmatika. Nah, pasti di satu humas itu ada yang bisa megang proker HUT yang bisa kita jadikan tangan kanan. Nah, syukurlah di pada saat periode ini itu dari ketua HUT dari Mbak Zakia itu bisa menghandle teman-temannya dan juga tahu bahwa saya dalam perjalanan aritmatika, jadi mungkin ya bisa ikut rapat tapi nggak sering ya, istilahnya bisa membantu-bantu dikit, tapi yang penting ada bimbingan juga. Nah, dari Mbak Zakia ini juga mengarahkan panitia HUT itu juga bisa secara terorganisir sehingga ke koor-koornya juga bisa lancar komunikasinya. Untuk time manajemennya, saya untuk rapat-rapat itu pasti menyempatkan waktu itu pada malam hari. Malam hari memang waktunya saya untuk rapat. Nah, untuk kan karena pagi sampai siang itu saya ada kuliah sama kampus mengajar. Untuk sore hari itu ada ngelesi dan malam hari itu waktunya rapat. Nah, kalau masalah membuat tugas itu kapan? Saya biasanya untuk membuat tugas itu di kadang-kadang setelah rapat, kalau enggak pada pagi-pagi itu pas masih segar seperti itu. Nah, untuk bagaimana membagi waktunya kan karena pembagian ini juga harus dispesifikkan lagi. Kalau ketua aritmatika ya proporsinya saya lebih besar karena situ saya sebagai ketua dan di situ saya juga mengambil keputusan dengan adanya wakil ketua dan dengan koor dan wakil-wakil koornya itu kan jadi saya lebih terbantu ketika saya belum bisa hadir rapat dengan urusan yang penting, di situ wakil ketuanya bisa menggantikan saya, jadi bisa lebih fleksibel dan yang penting saya tetap mengawasi jalannya aritmatika. Seperti itu, Mas. Ya, kurang lebihnya itu time management lah buat aritmatika, buat kuliah, dan juga malah tadi telah dibahas tentang program kampus mengajar yang Mas Viko ikuti sebagai mahasiswa semester 5 ya, kalau nggak salah. Nah, kita next ya Mas ke pertanyaan berikutnya yang kembali ke ranah aritmatika. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Mas. Ada dari saya Ilha_M2Z, kemudian ada Dewi Masito, Dewi Masit _ dan kemudian ada Sofi.nr. Nah, ini saya jadikan satu set saja karena pertanyaannya itu hampir mirip.
dan juga dari Ameliatus Syekha. Oke Mas, jadi pas jadi panitia aritmatika kan Mas Viko jadi ketuanya, dan tentunya ketua itu kan sebagai otak dari kepanitiaan yang berjalan. Nah, jadi di dalamnya itu bagaimana sih rasanya jadi ketupat aritmatika, dan kira-kira pada pelaksanaannya tuh ada kesulitan atau enggak? Atau mungkin suka duka lah. Yang pokoknya sekitar itu lah pokoknya lah. Oke, ya pertama ya gimana rasanya jadi aritmatika? Ya satu sisi juga merasa diberikan amanah di mana ada tanggung jawab yang lebih besar terhadap kepanitiaan aritmatika ini, ada tugas yang lebih besar yang harus saya ambil. Namun di balik itu terdapat teman-teman dari koor, dari panitia yang dapat membantu keberjalanan aritmatika ini. Karena saya di sini juga tidak sendiri, dan untuk menjadi otak itu pada saat rapat itu juga teman-teman saya sangat suka karena antusias dalam memberikan usulan yang nanti usulan-usulan itu dapat menjadi pertimbangan kita pilih mana yang banyak plusnya, mana yang banyak minusnya nanti untuk kebaikan bersama dan kebaikan aritmatika. Untuk kejadian duganya itu ya memang berat sih. Memang yang pertama waktu dari saya itu berkurang, atau kalau mau bertambah atau mau tetap itu yang berkurang juga jam tidurnya yang pasti, terus atau jam tidur. Dan dari ketua ini juga saya mengurangi kegiatan hal negatif saya seperti sering bermain ya mabar gitu, sering saya kurangi karena misal ada rapat gitu kan jadi berkurang. Nah, untuk yang terjadi di aritmatika itu duganya tuh misal terjadi beberapa ya kejadian yang tidak diinginkan itu ya Mas Ilham. Iya Mas, kira-kira kejadian yang menjadi duka atau yang tidak diharapkan, tidak diinginkan itu apa aja kira-kira Mas? Oke, kejadian yang menjadi duka. Ini kejadian jadi duka itu ketika mana sih sama itu. Mas Faras bisa membantu Mas Faras? Ngomongnya Cluenya saya, cluenya saya. saya. Oke, sedikit hambatannya. Hambatannya itu ada di saat pengerjaan ujian. Nah, pengerjaan ujian itu untuk yang pertama-tama itu kan karena baru pertama itu yang pertama itu sempat terhambat karena mungkin servernya down atau seperti apa. Ya itu untungnya pas lagi simulasi, belum pada saat pengerjaan ujian. Nah, pas lagi simulasi itu terhambat karena baru di tes server. Itu di situ terhambat, mungkin banyak peserta yang sulit masuk atau kesusahan. Nah, tapi untungnya hari demi hari ketika kita menggunakan platform tersebut, itu hari demi hari itu dengan adanya komunikasi dan rapat dari kita sendiri, habis itu rapat dengan platformnya itu menjadi lebih baik, dan masalah-masalah mengenai itu bisa terminimalisir banyak mungkin. Jadi pas mulai puncaknya itu ketika udah penyisihan, dan di situ penyisihan tuh udah mulai aman dan tidak ada sedikit banget gangguan yang dialami pada saat semifinal itu seperti itu. Pada saat penyisihan itu juga yang gangguan itu yang beberapa saja, tapi yang mayoritas itu dari yang mengalami kendala di simulasi sudah terjawab terjawab masalahnya, jadi sudah bisa melakukan ujian. Nah, jadi pas awal tuh ya memang duanya tuh memang ketar-ketir gitu, tapi kita yang penting komunikasi dan percaya pada platform yang kita ajak kerjasama supaya bersama-sama menyukseskan acara aritmatika juga. Karena di acara aritmatika kan kita juga membawa nama lomba ini, membawa nama aritmatika, membawa nama UNS,
dan juga membawa nama platform yang kita ajak kerjasama, otomatis kan mereka juga menjaga nama baik platform mereka. Jadi juga saya juga percaya supaya dengan adanya lomba aritmatika ini dan adanya dulu yang sempat lag itu bisa menjadi evaluasi untuk ya akhirnya membuat servernya lebih baik lagi, dan akhirnya itu sempat terjadi dan sempat sistemnya diubah itu ya juga waktunya juga mepet juga, tapi syukurlah dari peserta juga memahami dan respon peserta walaupun ada yang baik dan buruk, tapi saya sangat suka juga karena banyak yang merespon, jadi memang partisipasinya memang aktif sekali dalam aritmatika. Itu kalau dukanya. Mungkin kalau duka lain, untuk duka lain ya apa ya, sempat harus mengurusi, mungkin kalau dari beberapa teman-teman itu yang terutama di paid promote ya, paid promote itu juga syukurlah ada yang berjalan, ada yang tidak, ada yang maksudnya terhambat, ya itu kan soalnya partisipasi kita bersama, tapi di balik itu kan menjadi kesepakatan bersama dari kita yang udah disepakati bareng-bareng ya, walaupun saya juga memahami ada teman-teman yang mengalami kesibukan yang lebih, ya itu juga menjadi karena udah di awal udah disepakati bersama, jadi bisa menjadi keputusan bersama. Ketika ada denda ya berarti denda, dan syukurlah untuk PP ini dari teman-teman sudah melunasi semua, jadi udah melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu hambatan lain tuh ketika di hambatan lain dukanya tuh kita ada satu duka itu yang membuat kita menjadi lebih semangat, yaitu mengenai dana dari kita itu mandiri. Jadi kalau mandiri itu dari kita tekanannya tuh lebih besar, yaitu untuk mencari peserta sebanyak mungkin. Nah dari itu dari Humas itu mulai berpikir keras untuk mencari cara supaya dapat mencari peserta sebanyak mungkin. Nah dan dari rapat-rapat yang sudah ada, dan aritmatika ini kan diputuskan secara nasional karena juga memanfaatkan online ini. Dengan sistem online kan siapa saja bisa menggunakan platform online yang ada, jadi kita bisa menjelajah lebih luas lagi dan lebih banyak lagi untuk menghubungi peserta lalu sekolah-sekolah yang ada di nasional. Dan untuk kemarin datanya saya lihat sendiri, dari barat sampai timur itu ada pesertanya, jadi tidak hanya dari Jawa saja, tidak ada dari Bali saja, tidak ada Sumatera saja, tapi dari barat sampai timur Indonesia itu ada pesertanya. Mungkin itu film dukanya, tapi tetap ada solusi yang ada sehingga tidak menyisakan luka. Oke, mantap Mas. Untuk sukanya itu ntar aja ya. Oke, jadi tadi Mas Viko telah mengutarakan bahwa karena karena aritmatikanya itu setingkat nasional, jadi banyak siswa dari timur sampai barat tuh yang mengikuti. Jadi tidak hanya Pulau Jawa, dan benar-benar itu aritmatika tingkat nasional ya dalam tanda petik. Kita semua belum memiliki pengalaman ya, maksudnya kayak belum tahu nanti olimpiadanya kayak gimana kayak gitu. Dan pasti was-was pertama itu takut kalau semisal pesertanya sedikit atau mungkin sepi peminat atau sebagainya. Dan ternyata pas acara tersebut berlangsung itu bahkan panitianya malah kewalahan karena saking banyaknya peserta yang ada, dan bahkan membludak dan lebih dari target. Oke. Memang itu juga menjadi hambatan semua panitia ya, saya juga tahu, saya juga sempat mengalami karena kan saya juga dari kepanitiaan sendiri aritmatika itu kan kalau sebelumnya kan magang, tiba-tiba jadi ketua, dan tentunya saya juga melihat plus minus yang dari konsultasi karena belum pernah makan juga, dan ini secara online itu saya juga menjadi bingung apakah nanti bisa banyak atau enggak. Nah
kita juga menjejaring beberapa lomba yang ada. Itu sebagai untuk tolak ukur kita, lomba kita memiliki kelebihan apa yang bisa diberikan. Lalu kelebihan yang bisa diberikan itu kita tawarkan ke sekolah-sekolah. Nah, untuk yang aritmatika ini itu kita untuk penghubungan sekolah itu lebih luas, dan di sini itu setiap panitia itu menghubungi beberapa sekolah yang ada di satu kabupaten. Jadi setiap panitia itu menghubungi satu kabupaten, yang dimana satu kabupaten atau kota itu terdiri dari beberapa sekolah. Jadi penyebarannya memang sangat luas di sini, dan itu dari panitia juga karena ada rasa tekanan yang sama, nasib yang sama, untuk menghindari peserta yang dikit dan menghindari terutama dana yang minus tombol. Nah, itu jadi dari kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan peserta yang dengan cara menghubungi itu. Nah, untuk menghubungi kami juga ada trik. Lalu dengan pamflet itu kita berikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan aritmatika kami. Itu keuntungannya apa, kelebihannya apa, yang mencolok itu apa, kita berikan. Kita juga bersaing dari sisi harga juga, bersaing juga dari sisi harga karena kita berani. Dan dari hadiah, kalau hadiah mungkin ada yang lebih tinggi ya, ada yang lebih tinggi, tapi kami tetap optimis karena harga yang kita berikan lebih terjangkau dan bisa dijangkau oleh siswa SMP maupun SMA. Dan kami juga dalam rapat-rapat tuh, acara dan lain-lain itu memberikan suatu keputusan yang menarik itu ketika diberikan beberapa gelombang. Itu nanti tujuannya untuk supaya pada bisa mendaftar di gelombang awal, lalu ada dibuka lagi gelombang akhir, sehingga peminatnya itu mengetahui jadwal yang harus mendaftar tuh kapan, dan mereka tidak menunggu lama-lama. Karena kalau harganya sama kan mungkin harganya masih segini kan nanti aja. Nah, mumpung ini kan ada perbedaan harga, di mana perbedaan harga ini mungkin membuat stigmanya memilih langsung harga yang murah supaya tepat mendaftar. Nah, jadi seperti itu yang kita pikirkan ketika kita sempat pesimis dari kita pesertanya sedikit ya, karena ya benar juga yang ini tadi, karena baru open pendaftaran itu pendaftaran berapa hari ya, baru 3 hari apa 4 hari, itu baru dikit juga. Nah, itu dari kita masih ketar-ketir juga, tapi dari kami kita tetap berusaha juga untuk mendapat peserta sebanyak mungkin. Karena juga saya pernah pengalaman waktu Mustanas, di mana di Mustanas saya dulu juga menjadi koordinator humasnya. Yang di situ Mustanas itu merupakan agenda musyawarah tahun nasional, itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi matematika, pendidikan matematika se-Indonesia, di mana situ untuk yang pendaftar baru hari berapa, hari 1, 2, 3, 4, 5 itu baru mencapai 40. Tapi ketika udah hari ke-10 itu tiba-tiba udah mendekati penutupan pendaftaran, itu hampir mencapai 500. Nah, dari situ saya juga percaya akan proses yang dilakukan. Ketika dari kami sudah melakukan sebaik mungkin, itu pasti hasilnya tidak akan mengecewakan, dan dari kami juga tidak akan menyesali apa yang kita buat karena kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Jadi ya percaya pada proses saja dan berbuat semaksimal mungkin. Itu Mas. Oke Mas, terima kasih untuk tanggapannya. Dan seperti teman-teman yang telah dengarkan tadi, jadi sangat banyak ya lika-liku dalam panitia aritmatika, dan alhamdulillah panitia tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal.